Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 00906, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sinjai. Saat ini saya akan teman-teman ingin mendemonstrasikan teknik coaching dengan alur Tirta. Saya akan memperkenalkan yang pertama saya sendiri, Aryansyah Imran, sebagai pemantau, kemudian Pak Wahyu Sanjaya sebagai coach, dan Pak Muhammad Rashid sebagai coach. Sebelum kita lanjut ke percakapan coaching, saya ingin mencoba melakukan pra-observasi kepada coach, ya. Izinkan saya, Pak. Baik, untuk alur pertama ini, Pak Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu apa yang akan kita diskusikan dari rubrik penilaian percakapan coaching ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Wahyu, mungkin sebagai coach. Yang pertama, apa kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan? Ya, Pak, baik. Saya berencana untuk mengembangkan kompetensi dari coach saya, yaitu tentang kesadaran penuh, kehadiran penuh, kehadiran penuh. Bagaimana coach saya itu nyaman akan diri saya karena saya berada pada kehadiran penuh. Kemudian berusaha untuk menemukan kata kunci untuk saya kembangkan menjadi pertanyaan berbobot. Pak. Baik, Pak. Kira-kira bagian mana yang ingin saya amati? Mungkin Bapak akan mengamati tentang cara saya menggali potensi dari coach nantinya, dengan melihat pengembangan yang kompetensi yang ingin saya kembangkan dari coach tersebut. Ya, baik Pak. Kira-kira bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan dikembangkan ini? Saya berharap saya akan mampu untuk hadir penuh di dalam pelatihan coach nanti. Kemudian saya juga berharap mampu membuat pertanyaan berbobot untuk memantik potensi dari coaching. Oke, jadi apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak? Saya berharap apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan saya dapat diekspos oleh Bapak Supervisi nantinya ke depan untuk saya jadikan sebagai pembelajaran selanjutnya. Oke, baik Pak Wahyu dan Pak Muhammad Rashid. Kalau begitu saya persilakan untuk melakukan coaching. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya akan melakukan dulu coachingnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, Pak. Ada apa ini, Pak? Bapak mengajak saya untuk berbincang secara langsung sesuai dengan pesan di WA tadi siang. Saya mengajak Bapak berbincang pada kesempatan kali ini
adalah bagaimana saya bisa mencari solusi, Pak, terhadap masalah yang saya hadapi, yaitu bagaimana siswa bisa fokus kembali dalam pembelajaran kelas. Karena selama mengajar akhir-akhir ini, siswa saya itu mengalami kurang fokus terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Kurang fokusnya siswa Bapak, apakah berpengaruh terhadap diri Bapak? Iya, sangat berpengaruh, Pak. Karena kalau pada saat proses pembelajaran, ketika saya menjelaskan materi, kemudian melihat siswa yang acuh tak acuh terhadap penjelasan materi, itu terkadang muncul rasa dongkol, rasa jengkel, karena kurangnya perhatian siswa terhadap materi yang kita sampaikan. Ya, jadi akhir-akhir ini Pak Rashid boleh dikatakan bahwa kurang nyaman mengajar ya Iya, Pak. di kelas. Em, di kelas berapa Pak Rashid mengajar? Saya menemukan masalah ini ketika saya mengajar di kelas 7A, Pak. Pada saat proses pembelajaran matematika. Jadi Pak Rashid mengajar di kelas 7A dan tentunya tidak semuanya ya Pak. Iya, Ada beberapa ada siswa. beberapa, iya. Ada beberapa siswa tidak fokus mengikuti materi pembelajaran. Terus apa yang Bapak Rashid harapkan dari pembelajaran ini? Ya, pada diskusi kali ini, perbincangan kali ini, saya mengharapkan adanya solusi dari masalah saya, bagaimana memfokuskan kembali siswa, bagaimana mengantusiasme siswa kembali untuk fokus dalam proses pembelajaran. Ya, jadi hari ini memang sering kita jumpai ya Pak, di dalam proses pembelajaran kadang kita menemukan siswa yang kurang fokus. Nah, menurut Pak Rashid, apa sih yang menyebabkan siswa itu kurang fokus atau kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran? Yang saya pahami ketika saya mengajar itu, Pak, lebih menggunakan pada saat itu saya hanya menjelaskan secara monoton, selalu berpihak kepada saya sendiri sebagai guru. Dalam bentuk pembelajarannya demonstrasi tidak dilakukan, hanya menggunakan metode ceramah seperti itu. Jadi sehingga mungkin siswa merasa bosan, merasa jenuh dengan pembelajaran yang monoton. Jadi faktor yang menyebabkan siswa Pak Rashid itu kurang fokus dan antusias karena adanya rasa bosan. Iya. Kalau boleh tahu, apakah Pak Rashid melakukan pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas, Pak? Yang saya lakukan, Pak, itu di dalam kelas. Nah, tadi Pak Rashid sudah menjelaskan permasalahan yang dihadapi serta apa saja yang menjadi faktor penyebab hal itu terjadi. Nah, selanjutnya apa yang Bapak akan lakukan sehingga siswa Bapak kembali fokus, kembali antusias dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Iya, untuk menarik perhatiannya kembali siswa, untuk memfokuskan kembali siswa, yang saya akan lakukan adalah penggunaan ice breaking di awal pembelajaran. Selain dari pelaksanaan ice breaking di awal pembelajaran, selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Ya, minimal diferensi konten. Supaya siswa lebih seru ketika beberapa media pembelajaran yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran KSE berupa teknik stop di tengah-tengah pembelajaran, Pak.
Nah, saya tertarik dengan ide Bapak yaitu ice breaking yang akan Bapak terapkan di pembelajaran. Eh, Ice breaking apa yang Pak Rashid eh, rencana akan lakukan di kelas? Ya, ice breaking yang saya akan lakukan itu Pak, ice breaking yang sederhana saja dulu, karena ini merupakan proses awal penerapan saya di pembelajaran saya itu menggunakan ice breaking. Bagaimana siswa menghitung, misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi pada saat di kelipatan 4, nah itu siswa tidak menyebutkan angkanya Pak. Ya. Dia melakukan tepuk tangan 1 kali atau menggunakan kata door sambil menunjukkan posisi menembak. Seperti itu Pak. Menarik sekali ya Pak, luar biasa sekali Pak ya. Iya. Nah, selanjutnya pembelajaran seperti apa yang Bapak terapkan di kelas sehingga Bapak menganggap bahwa siswa tidak fokus dalam pembelajaran? Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal Pak, bahwa saya menganggap pembelajaran ini tidak fokus, tidak menarik fokusnya siswa. Karena saya melakukan pembelajaran hanya dengan satu konten materi. Selain itu, selain konten materi yang satu tadi, adalah yang kedua, saya selalu monoton menggunakan ceramah. Ya, jadi mungkin siswa merasa bosan. Wah, ini Bapak ceramah terus di kelas. Aduh, Bapak ini buku saja dilihat terus. Nah, itu kadang menimbulkan rasa jengkel, rasa dongkolnya siswa. Apalagi kalau di saat jam-jam terakhir, di situ terkadang kita temukan siswa yang tidak semuanya Pak ya, tapi ada beberapa siswa yang memang sudah perhatiannya pulang. Nah, ini bagaimana bisa mengembalikan fokus tadi. Terima kasih Pak. Ya, jadi Bapak menggunakan metode ceramah sehingga siswa bosan. Nah, selanjutnya, selain dalam penerapan ice breaking, serta penerapan pembelajaran berdiferensiasi, terutama diferensiasi konten, serta menerapkan teknik stop, adakah langkah atau ide yang lain untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi? Apa ya? Selain ice breaking, diferensiasi serta teknik stop, ini Pak mungkin saya coba lakukan outing kelas atau pembelajaran di luar kelas, atau membawa siswa kita masuk ke pembelajaran sesungguhnya. Bagaimana membawa siswa, bagaimana mengaitkan materi ini dengan pembelajaran sesungguhnya yang di kehidupan nyatanya siswa. Ya, contoh misalnya ketika melakukan perhitungan konversi satuan dari kilometer menjadi meter, itu kita coba ajak siswa berkeliling naik motor, melihat speedometernya, kemudian hasil dari speedometernya itu kita konversi menjadi meter. Berapa yang jarak tempuh yang dia tempuh dari sekolah ke rumah, seperti itu Pak. Jadi akan lebih kontekstual lagi ya Pak. Iya Pak. Luar biasa ya Pak. Eh, Langkah yang akan terapkan, nah solusi yang Bapak berikan tadi, apabila diberikan skala 1 sampai 10, ukuran keberhasilan yang sudah Bapak lakukan tersebut, tingkat kepercayaan berapa, di posisi berapa kira-kira Pak? Ya, setelah melakukan rencana tadi, ini kita membayangkan bagaimana tingkat keberhasilan setelah melakukan perencanaan Pak ya, merencanakan solusi yang diberikan tadi. Nah, ketika setelah menerapkan perencanaan solusi tadi, harapan saya berada, tingkat keberhasilannya ini berada di skala angka 9. Ya, tadi kan Bapak memberikan beberapa solusi. Dari beberapa solusi yang Bapak sebutkan tadi, kapan Bapak akan memulai menerapkan solusi tersebut? Kapan bagusnya Pak ya? Saya pikir-pikir semakin cepat sepertinya semakin bagus Pak, karena
siswa ini lebih bisa fokus dalam penyampaian materi, sehingga ada siswa-siswa yang kurang fokus tadi itu bisa mengarah ke fokusnya lebih bagus, antusiasmenya lebih bagus. Mungkin Pak, saya akan coba menerapkan di hari Sabtu, 3 hari setelah ini, supaya pembelajaran itu bisa lebih berpihak pada murid. Seperti itu Pak. Iya, jadi eh, tadi Bapak akan melakukan waktunya sudah ditentukan. Nah, dalam pelaksanaan rencana Pak Rashid, adakah rekan yang bisa diajak membantu Bapak di sekolahnya? Siapa ya Pak? Bu Kiki mungkin Pak. Ya, Ya, karena beliau sudah menerapkan teknik stop di pembelajarannya, sudah menggunakan ice breaking di kelas. Nah, itu saya coba koordinasi dengan beliau, mudah-mudahan ada saran yang lebih bagus dalam proses penerapan. Selain itu, saya coba komunikasi dengan MGMP, Satuan Mapel Matematika, bagaimana penerapan diferensiasi dalam proses pembelajaran. ya. Ya, jadi Bapak akan melakukan kolaborasi dengan eh, rekan sejawat dan rekan guru di MGMP. Nah, selanjutnya apa komitmen Bapak ke depannya? Komitmen ke depan adalah bagaimana membuat siswa lebih tertarik ke pelajaran saya. Bagaimana bisa siswa lebih fokus dalam menerima pembelajaran. Serta bagaimana membuat situasi pembelajaran lebih asik, lebih menyenangkan, dan lebih eh, berpihak pada siswa. Jadi pembelajaran itu bisa langsung dirasakan dan bisa langsung diterapkan, bahwa matematika ini bukan hanya sebatas perhitungan, tapi matematika ini bisa digunakan dalam kehidupan nyata siswa-siswa kita, sehingga dia bisa uh, melihat bahwa oh, matematika ini ada dalam setiap kehidupan. Iya, Pak. Nah, selanjutnya Pak, biar kita tahu selama menerapkan solusi yang Bapak sampaikan tadi, untuk mengetahui adanya progres, bagaimana ini Pak? Saya coba hubungi Bapak kembali ya, tidak apa-apa. Saya ganggu waktunya Pak. Tidak apa-apa. Sambil ngopi mungkin di warkop Pak, Boleh, supaya boleh. coaching enak, kopi pun lancar. Iya. Baik Pak, nah sebelum mengakhiri perbincangan kita, seperti apa nih perasaan Bapak setelah berbincang tadi? Nah, perasaan saya Pak setelah melakukan coaching tadi, berbincang dengan Bapak, perasaan saya sudah lega. Ya, Karena ada solusi yang bisa ditemukan dengan Bapak menggali ide-ide yang tersembunyi dalam diri saya di awal. Seperti itu. baik Pak, terima kasih kembali atas waktunya. Ya, terima kasih juga Pak kembali. Jadi demikian diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sebuah percakapan coaching yang mengalir sangat baik. Selanjutnya kita akan melakukan pasca percakapan Ya, atau pasca supervisi yang kita lakukan pada hari ini. Jadi saya ingin memberikan beberapa pertanyaan lagi kepada Bapak Pak Wahyu. Apakah Pak Wahyu sudah siap? Siap Pak, tentunya siap. Jadi tadi Pak Wahyu sudah melakukan coaching. Jadi kira-kira kalau saya menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, apa kira-kira yang bisa Bapak nilai pada diri?
saya merasa saya sudah melakukan pengembangan kompetensi pada diri saya, terutama apa yang saya sebut tadi di PRA, yaitu hadir penuh, ya hadir penuh. Kemudian saya juga sudah berusaha memberi pertanyaan yang berbobot melalui hasil tangkapan kata kunci dari coach saya. Kira-kira apa yang membuat Bapak bisa menilai demikian? Karena tadi saya melakukan atau berdiskusi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menjustifikasi. Kemudian saya juga tidak memberikan solusi, namun berusaha untuk memancing coach mengeluarkan potensinya di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Boleh Pak, silakan. Terima kasih. Saya mengamati tadi pada saat saya melakukan coaching dengan Pak Muhammad Rashid itu sudah sangat mengalir sangat baik, sudah sesuai dengan alur kita, di mana tadi bagaimana kurang fokus peserta didik dalam melakukan pembelajaran, kemudian apa yang harus dilakukan supaya peserta didik kembali dengan cara melakukan ice breaking, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu juga sudah sangat bagus Pak menurut saya, dan apa yang disampaikan Pak Wahyu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Coach, sehingga Coach bisa berpikir lebih kreatif lagi untuk mengembangkan solusi-solusi yang dihadapi, solusi-solusi yang akan dihadapi selanjutnya. Kemudian dari melihat hal tersebut, tadi saya melihat Pak Wahyu telah melakukan pertanyaan yang berbobot yang sudah merujuk pada standar yang seharusnya sebagaimana Bapak lakukan. Dari diskusi ini, apa yang terbayang dari Bapak untuk meningkatkan performa Bapak di kegiatan selanjutnya? Jadi tadi saya telah melakukan praktik coaching bersama dengan Pak Rashid. Saya merasa telah melakukan dengan baik sesuai dengan alur kita, namun Pak tidak menutup kemungkinan masih ada yang perlu diperbaiki, mungkin dalam hal kemitraan, kemudian juga mungkin membuat coach merasa nyaman. Ya, kemudian selanjutnya saya masih kurang dalam proses kreatif. Ya, seperti itu Pak. Bagus. Saya kira supervisi kita kali ini sudah sangat luar biasa menurut saya. Kira-kira ada yang ingin diberikan bagaimana perasaan Pak Wahyu terkait apa yang sudah dilakukan oleh coachnya? Bagaimana perasaannya? Mungkin bisa disampaikan secara langsung sebelum saya mengakhiri. Terima kasih Pak. Jadi setelah melakukan coaching kepada rekan sejawat, saya merasa senang, kemudian merasa ilmu juga bertambah, namun saya masih perlu bimbingan, mungkin masih perlu belajar bagaimana menjadi coach yang baik, baik terhadap rekan calon guru penggerak, rekan guru maupun siswa di sekolah. Ya, bagus sekali Pak. Terima kasih. Selanjutnya
Mungkin saya akhiri. Terima kasih banyak Pak Wahyu dan Pak Muhammad Rashid telah meluangkan waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.